bahas mengenai kalkulasi ukuran sampel pada teknik analisis one way ANOVA. Nah, untuk ANOVA sendiri dia bermacam-macam ya sebenarnya teman-teman. Ada one way ANOVA, ada two way, three way, kemudian ada juga mix ANOVA, ada juga ANCOVA dan lain-lain. Nah, untuk itu yang jelas ketika kita ingin melakukan analisis ANOVA, test family yang kita gunakan adalah F-test ya, karena kita mencari F ratio pada analisis ANOVA. Untuk statistical testnya di sini ada banyak opsi gitu ya. Ini tergantung nanti teman-teman menggunakan yang mana. Kalau teman-teman ini one way ANOVA, kita gunakan opsi kedua yaitu ANOVA Fixed Effects Omnibus One Way begitu. Nanti ketika dia ada lebih dari satu, kita bisa gunakan yang ANOVA Fixed Effect, Spatial Main Effect dan Interaction. Ketika kita berupa ANCOVA yang mana ada covariat, kita pilih opsi ANCOVA. Kemudian untuk analisis repeated measure, di mana kita melakukan pengulangan pengukuran sehingga ada beberapa kondisi pada subjek penelitian kita, kita bisa gunakan yang repeated measure ini, entah between factors atau within factors atau within and between interaction. Oke. Untuk MANOVA ini kita gunakan ketika variabel tergantung kita lebih dari satu. Baik. Nah, di sini kita akan melakukan ilustrasi untuk one way ANOVA. Jadi di sini kita pilih ANOVA Fixed Effects Omnibus One Way ANOVA. Oke, untuk type of power analysisnya kita gunakan a priori ya untuk menghitung besar ukuran sampel yang kita butuhkan. Nah, di sini effect size dia menggunakan Cohen's ya, effect size F, di mana 0,25 ini adalah effect size yang cenderung medium. Effect size tingginya itu sekitar 0,4. Untuk effect size lemahnya sekitar 0,1. Biasanya effect size itu kalau di ANOVA itu keluar berupa partial eta square. Nah, itu bisa kita konversi sebenarnya. Jadi nanti misalnya kalian masih bertanya-tanya, misalnya di penelitian sebelumnya yang dilaporkan itu bukan Cohen F ya, tetapi partial eta square. Nah, itu kita bisa melakukan konversi dari partial eta square ke Cohen F. Atau misalnya juga kita bingung ya untuk menentukan effect size, kita bisa mendeterminasi besaran effect size itu dari dua cara di sini. Ada di determine ini kita klik, kemudian kita akan mendapatkan opsi effect size from means dan effect size from variance. Nah, mean dan variance ini juga kita dapat sekali lagi dari perkiraan kita berdasarkan hasil pembacaan literatur begitu ya. Kenapa saya selalu sebut perkiraan? Karena memang tidak ada exact number-nya berapa. Begitu. Misalnya di sini kita effect size from mean. Terus kemudian number of group kita misalnya ada 3 grup begitu ya. Kita ingin membedakan 3 grup, kelompok eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol misalnya. Kemudian standard deviation pada masing-masing grup itu misalnya 1 begitu. Nah, dari sini kita bisa mengisi rata-rata di grup 1 di penelitian sebelumnya itu berapa. Kemudian ukuran grup sebelumnya itu berapa. Seperti itu. Nah, saya kira ini malah akan justru lebih sulit karena kita perlu mencari banyak informasi dari penelitian sebelumnya. Tapi ketika teman-teman memang melakukan replikasi dan informasi mengenai hal ini sudah ada, itu kita bisa mengisi di sini. Misal ukuran grupnya ada di grup pertama itu ada 20 orang. Grup kedua ini juga sekitar 20 ya. 21 misalnya. Grup ketiga ini juga 20 misalnya. Kemudian rata-ratanya adalah yang sini, min di sini. Misalnya di sini minnya adalah 10, 11, 12 misalnya ya. Kita misalkan saja. Kemudian di sini kita calculate dan transfer to main window. Nah, akan muncul effect size-nya segini.
ya. 0,8 tinggi sekali begitu. Nah, atau misalnya ya kita nggak punya bayangan berapa, tetapi kemudian kita memperkirakan, oh ya ini sih kemungkinan efeknya rendah aja begitu. Maka di sini kita bisa cari nilai rendah di Cohen's F itu sekitar 0,1 misalnya atau 0,15 kayak gitu ya. Untuk alfa kita masukkan 0,05 seperti biasa, dan untuk power kita ubah menjadi 0,80 atau nilai konvensional ya, karena kalau 0,95 ketinggian. Jumlah grupnya itu tadi sesuai rancangan penelitian kita, misalnya 3 ya kita tulis 3, 5 ya 5. Tinggal kemudian kita calculate. Nah, maka di sini akan muncul nih berapa jumlah sampel yang kita butuhkan ya. Jumlah sampel yang kita butuhkan adalah 432. Oke, jadi begitu teman-teman. Semoga paham dengan penjelasan saya. Jika masih ada pertanyaan, silakan dituliskan di komentar. Terima kasih.